Penduduk Mekah itu tidak ada yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, habis mereka, nggak akan tersisa. Seperti umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena Allah masih menyayangi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menjanjikan kepada nabinya bahwa kami tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad masih hidup ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, kami juga tidak akan mengazab mereka selama masih ada di antara mereka yang mau memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 12. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimina. Kadzalika, demikianlah, naslukuhu, kami memasukkannya, kami memasukkan sikap mereka memperolok-olok dan mendustakan Rasul, fi qulubil mujrimin, ke dalam hati orang-orang yang selalu berdosa. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Mazala siyaqu fil mukadzibina lin nabi. Ayat ini, kelompok ayat yang kita baca tadi dari ayat 12 sampai dengan ayat 18, pembicaraannya masih tentang orang-orang yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutalibina binuzulil malaikati, yang di ayat sebelumnya dikisahkan bahwa mereka menuntut agar diturunkan para malaikat litashhada lirrasuli binubuwwatihi hatta yu'minu biha, bahwa mereka menuntut agar diturunkan para malaikat dari langit yang bersaksi akan kenabian Nabi Muhammad, sehingga mereka nanti janjinya akan beriman, begitu kan? Nah, hatta yu'minu biha, kalau memang benar engkau Nabi, wahai Muhammad, coba turunkan malaikat dari langit yang mereka bersaksi di hadapan kami bahwa engkau adalah Nabi, baru kami akan percaya. Begitu kan? Tuntutan mereka itu seperti itu. Nah, Allah menyatakan bahwa sikap mereka yang selalu mendustakan, mencari-cari alasan, mengolok-olok ayat-ayat Allah, semua itu naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kami memasukkan, ya, apa? Kadzalika naslukuh, demikianlah kami memasukkannya, ay at-takziba, yaitu sikap mendustakan, fi qulubil mujrimina min qaumika, di hati orang-orang yang berdosa di antara kaummu, kama salaknahu hasba sunnatina fi qulubi man kazzabur rusula min qablik, sebagaimana kami masukkan pula sesuai dengan sunnah kami, sunnatullah, di setiap hati orang-orang yang ada di zaman rasul-rasul sebelumnya, yang juga mereka mendustakan para utusan, ya. Jadi artinya di hati orang-orang yang berdosa di setiap masa, di setiap zaman, di setiap nabi yang diutus oleh Allah, selalu ada sikap mendustakan kebenaran,
mendustakan utusan. Nah, begitu maknanya. Ya, itu makna yang dimaksud. Ya, termasuk hari ini walaupun Rasul sudah tidak ada, tetapi kebenaran yang dibawanya akan selalu tersebar melalui kitab suci yang Allah turunkan, kitab suci terakhir yang bernama Al-Quran, yang disampaikan oleh para pewaris Nabi hari ini. Nah, maka akan selalu ada di setiap masa, di setiap zaman, dan dimanapun serta kapanpun, di hati orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang berdosa, apa? Sikap mendustakan kebenaran, sehingga mereka tidak mau beriman kepadamu. Wala bizikrillazi unzila alaika, juga tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Ya. Jadi artinya kalau begitu berarti sikap mereka yang mendustakan kebenaran itu sudah menjadi ketetapan Allah dong. Iya. Naslukuhu, kan tadi juga begitu. Kami yang memasukkan ke dalam hati mereka, tetapi ini sama seperti pernyataan Allah tentang ditutupnya hati orang-orang munafik dan kafir. Itu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, bahwa kami mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Itu bukan sebab, tapi itu adalah akibat, karena mereka tidak mau menggunakan akal pikirannya, di mana semua manusia sudah diberikan itu dari sejak lahir. Allah sudah berikan manusia potensi untuk bisa menerima kebenaran yang datang dari para utusan. Mereka diberi akal sehat, mereka diberi mata, diberi telinga untuk mendengar, untuk melihat semua fakta-fakta tentang kebenaran itu, tetapi mereka tidak mau menerima bukti-bukti yang ada. Akal mereka tidak digunakan untuk berpikir, menerima, dan mau beriman. Maka akhirnya Allah kunci mati hati mereka. Maka sikap yang ada, yang keluar dari mereka adalah mendustakan. Itu maknanya naslukuhu itu, ya. Apapun fakta yang mereka lihat, apapun bukti-bukti kebenaran yang mereka dengar, tidak mampu merubah sikap yang ada dalam dirinya. Tetap saja mendustakan. Bahkan nanti di ayat berikutnya, walaupun di awal mereka minta seakan-akan benar, kalau dibuktikan apa yang dimintanya mereka akan beriman. Apa yang mereka minta? Turunkan dong malaikat dari langit agar mereka bersaksi di hadapan kami kalau engkau itu nabi. Tetap aja kalaupun dibuktikan juga Allah turunkan para malaikat dan bersaksi di hadapan mereka dalam wujud yang dapat dilihat oleh mereka. Semua malaikat itu bersaksi kalau Muhammad adalah nabi. Tetap aja kalau hati mereka dikunci mah. Ya, kenapa? Karena mata mereka sudah ditutup dari kebenaran, telinga mereka sudah ditutup dari kebenaran, akal mereka tidak mau mereka gunakan. Fakta-fakta kebenaran itu tidak mau mereka terima. Nah, makanya hati-hati, ya. Jangan sampai akal yang Allah berikan ini tidak kita gunakan, karena nanti akan dibuat tumpul, nggak bisa dipakai lagi. Itu untuk menerima setiap kebenaran yang datang. Nafsu yang ada nanti menguasai, ya. Nah, kenapa tokoh-tokoh kafir Quraisy tidak mau menerima Nabi? Ya, karena satu alasannya adalah urusan duniawi. Mereka menganggap kalau jadi pengikut Nabi itu akan hina, sebab pengikut Nabi saat itu hanyalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, budak-budak yang hina. Sementara mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy. Begitu. Sehingga Abu Thalib pamannya Nabi pun merasa keberatan untuk bersyahadat itu, karena mengingat dirinya adalah orang yang ditokohkan. Kehormatan dirinya yang diingat itu. Dunia
masalahnya. Berarti kan, maka siapapun manusianya, kapanpun dan dimanapun, selama urusan dunia yang menjadi pertimbangan, ada untungnya buat saya atau tidak, maka akal sehatnya tidak akan pernah jalan. Tidak akan bisa melihat lagi mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang dilihatnya mana yang menguntungkan saya. Udah nggak pakai akal lagi. Itu paham nggak maksud saya itu? Ya termasuk sikap-sikap ya politikus kita kan begitu. Itu udah nggak pakai harus bela yang benar lah. Yang penting mah mana yang menguntungkan, kan begitu. Nah, siapa yang bisa bayar, nah itu yang didukung. Nauzubillah. Jadi kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Nah, apakah ini kemudian hanya terjadi di kaumnya Nabi Muhammad saja, ya, sehingga mereka karena sudah dikunci hatinya la yu'minuna bihi, mereka tidak mau beriman kepadanya, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan akhir ayat ke-13 Allah menyatakan waqad khalat sunnatul awwalina. Keadaan mereka ini bukan keadaan yang hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Keadaan demikian itu juga terjadi pada kaum-kaum sebelumnya yang diisyaratkan melalui firman Allah wa qad khalat sunnatul awwalina, bahwa sungguh telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Apa maksudnya? Telah tetap sunnatullah pada orang-orang terdahulu di sini artinya aimadat, telah berlalu sunnatul awalin, wahia ta'zibul mukazzibina lirrusul, bahwa sunnatullah setiap nabi diutus, setiap rasul diutus, pasti ada kelompok orang yang mendustakannya, dan adalah juga kebiasaan setiap generasi rasul. Kalau kita perhatikan kisah-kisah sebelumnya, selalu yang menjadi penghalang nabi itu adalah mereka yang dianggap sebagai tokoh di masyarakatnya, mereka yang memiliki kekayaan, mereka yang dihormati, memiliki keturunan, orang-orang terpandang. Jadi bukan orang rakyat jelata, Pak. Ya, yang menjadi penghalang kebenaran itu adalah orang-orang yang punya uang. Inilah yang berlaku di setiap masa, di setiap tempat. Gitu. Dan sunnatullahnya apa yang mau Allah sampaikan di sini? Bahwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu adalah ketika mereka mendustakan para utusan, al-mustahzi'ina bihim, mereka mengolok-olok para rasul, maka turun azab Allah terhadap mereka. Maka artinya sunnatullah ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad, bahwa mereka la yu'minuna hatta yarawul azabal alim, mereka tidak akan mau beriman kepadanya sampai mereka betul-betul melihat azab yang pedih yang mereka akan rasakan, apakah itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau umat-umat terdahulu di dunia langsung Allah habiskan sampai nggak ada generasinya, hancur. Kaum Nabi Nuh hanya yang di atas kapal yang selamat.
kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, hancur tak tersisa. Kaum Ad, kaum Samud itu kan, tidak ada yang tersisa. Kaum Nabi Lut juga demikian. Hanya yang mengikuti Nabi Lut saja yang diselamatkan oleh Allah. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang dihancurkan. Penduduk Mekah itu tidak ada yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, habis mereka, nggak akan tersisa. Seperti umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena Allah masih menyayangi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menjanjikan kepada nabinya bahwa kami tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad masih hidup ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua, kami juga tidak akan mengazab mereka selama masih ada di antara mereka yang mau memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya. Gitu. Maka jangan heran kalau orang-orang zalim, orang-orang yang menghinakan Islam terkadang tampak kok masih leluasa hidup di dunia ini. Kenapa tidak langsung diazab saja oleh Allah? Itu tadi jawabannya. Ya. Kalau Allah menghendaki, gampang dan mudah sekali untuk mencabut nyawa mereka. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah masih tetap memberi harapan. Siapa tahu mereka tobat sebelum matinya lalu beriman, bersyahadat, diampuni dosa mereka semuanya yang sebelumnya, gitu. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Karena dalam catatan sejarah pun betapa banyak orang yang sepanjang hidupnya kafir, ternyata di ujung hayatnya Allah berikan hidayah, tobat, beriman, meninggal, belum sempat melakukan amal apapun. Ya kan enak itu. Ya. Dosanya diampuni, dijamin surga. Luar biasa. Begitu Pak ya, makanya di surat Ibrahim kita sudah diingatkan oleh Allah di surat sebelumnya tuh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu lengah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ketika kamu lihat orang-orang zalim kok leluasa, bahkan mereka berkuasa seenaknya memperlakukan umat Islam karena mereka lemah. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak akan menghukum mereka. Ada waktunya. Kalaupun tidak di dunia, yang pasti di akhirat mereka akan merasakan itu. Kenapa? Karena sunnatullah di sejarah yang lalu demikian adanya. Tidak ada satupun kaum yang mendustakan Rasul dan kebenaran yang dibawanya kecuali mereka dihancurkan oleh Allah. Gitu? Tidak ada. Ya tinggal tunggu waktunya saja. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat itu udah pasti. Kemudian, jadi sunnah itu artinya apa? Ketetapan Allah. Ya, sunnatullah itu artinya berarti ketetapan Allah yang berlaku pada al-awwalin, generasi umat terdahulu. Walau fatahna alaihim babam minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Walau fatahna, dan sekiranya kami buka alaihim atas mereka baban, satu pintu, minas samai, dari langit. Itu kalaupun
sekiranya kami buka untuk mereka satu pintu dari langit yang ada. Dari 7 langit itu Allah buka langit satu misalnya yang paling dekat dengan dunia. Itu. Kemudian fazallu fihi ya'rujuna. Lalu mereka apa katanya? Lalu mereka bisa naik ke atas langit itu, bahkan bukan cuma malaikat yang turun, tapi mereka yang bisa naik ke langit itu. Apakah yang dimaksud para malaikat atau yang dimaksud adalah orang-orang yang mendustakan itu? Sehingga bukan lagi 1-2 malaikat kalau mereka bisa naik ke langit mah, tapi ribuan atau bahkan jutaan malaikat akan bisa mereka lihat di langit itu. Gitu. Yang mereka adalah makhluk Allah juga untuk bersaksi di hadapan mereka akan kebenaran utusan Allah itu. Ya, kalaupun seperti itu yang Allah wujudkan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Pasti mereka akan berkata, innama sukirat absaruna, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, kata mereka. Masya Allah, ya, begitu katanya. Bal nahnu qaumum mashurun, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Ya Allah, ya, begitu mau mereka mengatakannya. Gak bakalan terus jadi beriman. Jangankan malaikat yang turun, kalaupun pintu langit dibuka oleh Allah, mereka bisa naik ke atas langit itu nggak akan beriman. Malah yang ada mereka akan katakan, waduh, pandangan mata kami dikaburkan nih. Jadi melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat begitu. Kita telah disihir ini, terkena sihir ini. Sama seperti ketika mereka minta kepada Nabi dan itu betul-betul nyata terjadi. Mereka minta di satu malam ketika bulan tampak terang, ya, purnama. Mereka minta agar Nabi membelah bulan itu menjadi 2. Ya. Nah, itu sudah dinyatakan kebenarannya di Al-Qur'an kan, surat Al-Qamar itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat kejadian kiamat itu dan bulan sudah terbelah. Yaitu di zaman Nabi. Ketika mereka minta, maka Nabi berdoa dan Allah tunjukkan kepada mereka bulan terbelah menjadi 2. Itu bahkan pernah saya sampaikan juga di manuskrip kerajaan India. Ya, para peneliti menemukan sebuah manuskrip di sebuah kerajaan peninggalan di India. Itu ada sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa raja yang hidup di masa itu pernah di satu malam melihat bulan terbelah jadi 2. Jadi benar-benar nyata, yang lihat bukan cuma orang Arab, yang di India pun lihat. Nah, itu dimungkinkan raja India yang hidup saat itu adalah yang hidup di masa Nabi. Itu benar. Ya, kejadian. Tapi apa yang mereka katakan ketika Allah tampakkan tanda kekuasaannya seperti itu? Oh, sihir Muhammad luar biasa. Itu mereka bilangnya, sihir Muhammad memang luar biasa. Ya.
Sihir disebutnya. Jadi bal nahnu qaumun mashurun. Jadi innama sukkirat absaruna itu bahwa pandangan mata kita telah dikaburkan, itu maknanya ai muni'at minan nazaril haqiqi falam naral malaikata walam naras samaa. Bahwa pandangan mata kita telah dikaburkan dari melihat yang sebenarnya, gitu, sehingga kita tidak melihat malaikat dan juga tidak bisa melihat langit. Ya ini mah sihir ini mah, ya. Ini bukan hakiki, ini bukan malaikat, ini bukan langit. Itu kata mereka. Kalaupun seandainya diwujudkan seperti itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah mengajak bukan hanya orang Makkah saja, tetapi mengajak semua manusia untuk melihat sebuah fakta tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah yang menjadikan semua yang mereka lihat itu bukan yang lain. Apa ayatnya? Lanjut, ayatnya apa?